Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mesin pencarian YouTube kita tuliskan diskusi nasab Uin Wali Songo batal. Nah, akan muncul beberapa hasil pencarian, diantaranya diskusi nasab Uin Wali Songo terancam batal. Tamu dari Arab Saudi sudah dipersiapkan hadir. Ini tapi 6 hari yang lalu. Kita cari yang terbaru 11 jam yang lalu. Breaking news, seminar Ba'alawi Uin Wali Songo batal, Mabes Polri terlibat. Ini adalah video dari Kiai Haji Nur Ikhya. Rektor Uin Wali Songo mendapat intimidasi agar membatalkan diskusi nasab Dr. Sugeng. Mengejutkan, calon moderator debat Uin Wali Songo sebut tulisan Kiai Imad bukan tesis. Coba kita filter di video-video yang terbaru today. Ya, ini yang terbaru 1 jam yang lalu. Diskusi nasab Ba'alawi Uin Wali Songo batal setelah didatangi oleh Mabes Polri. Ini channelnya Abdurrahman Daud Al-Bugisi. Lalu ini yang sama seperti tadi, kabar mengejutkan, diskusi Uin Wali Songo batal dilaksanakan. 2 jam yang lalu diskusi nasab Ba'alawi di Uin Wali Songo dikabarkan batal. Ada intervensi kekuatan besar. Jadi intinya info pada hari ini adalah dikabarkan bahwa diskusi nasab Ba'alawi di Uin Wali Songo dikabarkan batal. Dan pada hari ini juga status dari Habib Al-Bakir As-Saqqaf 18 jam yang lalu, beliau merilis jadwal seminar dan diskusi. Ya, ini rupanya yang ditempatkan di Rabithah Alawiyah, yaitu tanggal 7 September. Kita coba baca di sini. Habib Ali Bakir As-Saqqaf menulis, panelis debat nasab. Alhamdulillah, para panelis debat sudah ditentukan dan sesuai dengan undangan yang tersebar dari Rabithah Alawiyah atau RA. Perdebatan ini jika kita cermati lebih lanjut, kita akan dapati bahwa apa yang dipertaruhkan oleh Rabithah Alawiyah dalam debat ini sangatlah besar, yaitu apakah memang nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Yang mana hal tersebut adalah inti, core of the core dari tugas Rabithah Alawiyah sendiri, dengan arti jika RA tidak bisa membuktikan apa yang mereka klaim, maka akan sangat dipertanyakan faedah eksistensi RA itu sendiri setelah debat ini. Begitu pula yang dipertaruhkan juga adalah kehormatan semua klan suku Ba'alawi yang ada di Nusantara ini. Apakah memang benar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan? Dengan arti jika dalam perdebatan ini RA tidak bisa membuktikan apa yang mereka klaim, maka bisa jadi Ba'alawi, saya diantaranya, bukan lagi keturunan Nabi, yang mana hal ini adalah perkara yang besar dan mungkin bisa mengubah struktur sosial Indonesia. Akan tapi jika Kiai Imad tidak bisa membuktikan klaimnya, yaitu nasab Ba'alawi tidak tersambung, maka mungkin yang dipertaruhkan cuma tesis beliau, tinggal ganti judul tesis saja, dan klaim-klaim panelis yang lain, yang mana hal itu sebenarnya sangat remeh jika dibandingkan dengan yang dipertaruhkan Rabithah Alawiyah dalam perdebatan ini. Maka menurut saya ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan diberikan lagi oleh Rabithah Alawiyah kepada siapapun selain Kiai Imad CS untuk menguji keabsahan nasab Ba'alawi, yang mana sebenarnya hal ini menurut saya tidak wajib dibuat oleh RA, karena bisa saja RA membiarkan Kiai Imad CS tetap aktif di sosmed menyebarkan terputusnya nasab Ba'alawi, dan hal itu tidak akan membuat nasab Ba'alawi terputus secara ilmiah, cuma mungkin hanya menggerus keyakinan beberapa orang saja kepada Ba'alawi menurut saya. Maka efeknya hanya sementara saja, apalagi tetap saja banyak ulama-ulama besar di Indonesia yang mengendorse serta mendukung Ba'alawi dan memberikan ruang kepada mereka, sebab sejarah yang sudah terjalin sejak lama antara ulama Nusantara dan Ba'alawi sampai sekarang. Akan tetapi karena tanggung jawab ilmiah, maka pihak Ba'alawi yang diwakili oleh Rabithah Alawiyah mengadakan diskusi yang sangat hebat ini. Sebab itulah perdebatan ini adalah jalan pintas legal untuk menguji keabsahan nasab Ba'alawi
yang jika hanya dalam beberapa jam dalam debat Kiai Imad bisa bersinar dengan hujahnya, maka hal ini akan menjadi sejarah baginya yang akan diabadikan selamanya. Dan jangan khawatir keamanan, karena Republik Indonesia itu negara hukum, maka insya Allah Rabbitul Alawiyah dan Ba'alawi tidak akan persekusi, dan jika masih ragu bisa meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan. Kemenangan dalam perdebatan itu bukan karena tempatnya, akan tetapi karena hujah yang dibawa. Sebab itu saya tetap berharap Kiai Imad hadir pada diskusi di Markas Rabithah Alawiyah untuk menghormati gelar keilmuan yang ada pada beliau. Jangan sampai ternoda dan menguji semua statementnya selama ini. Begitu juga panelis-panelis yang lain semoga hadir, terutama Haji Roma Irama dan Mama Gufron, karena saya pribadi ingin melihat performa mereka dalam perdebatan. Wallahu a'lam. Inilah jadwal seminar dan diskusi Sabtu 7 September 2024. Dimulai jam 9, keabsahan nasab Ba'alawi oleh Haji Imaduddin. Kemudian dilanjutkan tanggal 8 September mulai jam 9, pemaparan Rabithah Alawiyah atas seluruh pertanyaan saudara kami Haji Roma Irama. Ini dimunculkan Haji Roma Irama. Kemudian pada jam 11 seputar isu nasab dan isu keislaman oleh Pak Gembul. Tuduhan seputar isu nasab Zulfikar atau Miqdar. Filologi dalam perannya menelusuri sejarah Ba'alawi oleh Pak Menachem Ali. Keabsahan nasab Ba'alawi dalam sentimen anti keturunan Yaman. Yang insya Allah akan hadir di sini adalah Mama Gufron. Saksikan di live eksklusif Nabawi TV. Teman-teman, demikian adalah info tentang debat nasab di bulan September ini. Nah, sebagai penutup kita tampilkan video Sayyid Muda Qori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya nasab dianggap palsu. Ya, jangankan satu ulama seperti Kiai Imad, 1000 Kiai Imad saya tantang. Itu benar kalau saya punya data, gitu loh. Lah ini Kiai Imad mau pergi ke Madura sama saya mau menyampaikan kebenaran, ya diboikot. Nah, lalu itu ya. Gimana kepintarannya? Katanya jago baca kitab, diarinya apa Quran katanya. Ubadillah sakti, amal pakai mukadam 70 kali mi'raj. Ya, ilmunya tinggi, mana buktinya? Gitu. Maka tuan-tuan semua yang ada di seluruh Indonesia khususnya, demi Allah saya minta tolong sama sampean, ungkapkanlah kebenaran ini, ya. Ungkapkanlah kebenaran ini tuan-tuan semua. Ya. Mau kiai sorbannya pendek, kiai sorbannya setengah, kiai sorbannya panjang sepanjang kereta api, ya. Tolong cari kebenaran, jangan kebenaran. Cari kitab-kitab, ada nggak yang menuliskan Ubadillah anaknya Ahmad Isa? Tetapi jangan kitab-kitab yang sore.